Welcome to our channel. Halo sahabat Riak Sabda, apa kabar semuanya? Sehat? Semoga kalian selalu dilindungi oleh Tuhan. Kami semua di seminari sehat walafiat. Hari ini kita merenungkan bacaan kitab suci, yaitu dari Injil Yohanes bab 16, 23 sampai 28. Ada hal yang menarik. Kita mau telusuri dari bacaan pertama dulu. Dalam bacaan pertama dikisahkan seorang murid Yohanes Pembaptis yang bernama Apolos. Apolos ini ahli dalam kitab suci. Kalau di gereja tuh Apolos tuh kayak siapa ya? Kayak para ekseget gitu loh. Orang-orang yang pokoknya hari-harinya itu membaca dan mempelajari kitab suci. Lalu dia mewartakan itu kitab suci di Efesus. Di Efesus, pas dia memberanikan diri untuk mengajar, lalu didengarkan oleh umat tentu saja, dan ada dua perempuan. Saya tidak tahu ya, perempuan ini siapa profil lengkapnya. Yang jelas ada nama, yaitu Priscilla dan Aquila. Lalu mendengar pengajaran Apolos, Priscilla dan Aquila memanggil Apolos ke rumah. Jadi seperti misalnya saya sedang turne gitu kan, turne di Keuskupan Pontianak ini di suatu tempat, misalnya di paroki. Nah, di Bengkayang misalnya kan, turne di Bengkayang sampai ke stasi. Saya ini kan dari Sintang, pas saya mewartakan Injil lalu ada dua cewek cantik, nah, manggil saya, "Frater, ke rumah ya." Pasti Apolos saya bayangkan waktu itu senang sekali waktu dipanggil Priscilla dan Aquila tuh. Ada dua cewek cantik manggil saya, kenapa gitu. Dan ternyata Priscilla dan Aquila mengajarkan jalan Tuhan. Bayangkan, Apolos seorang yang ahli kitab suci itu mendapat penjelasan dari Priscilla dan Aquila, dari dua umat yang percaya kepada Tuhan. Misalnya seorang pastor atau frater dipanggil oleh umat, lalu dijelaskan tentang jalan Tuhan. Bisa dibayangkan? Seorang yang ahli dijelaskan oleh orang yang mendengarkan pengajaran Tuhan itu dari pengalaman hidupnya sehari-hari. Dan sikap Apolos, lihat, Apolos mendengarkan. Apa yang kalian pikirkan? Jelas itulah kerendahan hati. Dalam kehidupan beriman, keluarga besar, kita ini keluarga besar ya, yang percaya Yesus Kristus dalam agama Katolik, harus ada itu rendah hati, harus ada. Kalau tidak ada, diadakan. Pokoknya bagaimanapun caranya, kita harus punya budaya rendah hati orang Katolik. Jangan menonjolkan diri seolah-olah kita paling ahli. Ingat, selama setelah kenaikan ini kita akan mendengarkan tentang Roh Kudus, Roh kebenaran, Roh yang menggerakkan orang untuk percaya kepada Yesus Kristus, Roh yang membawa orang pada kebenaran sejati. Kalau kita paham betul peran Roh Kudus dalam hidup kita, tidak ada alasan kita sombong. Karena semua perbuatan baik, semua perbuatan kita yang mengantar orang kepada Yesus, itu sebenarnya adalah dorongan Roh Kudus. Oke, sekarang saya memahami bahwa jalan Allah yang diwartakan oleh Priscilla dan Aquila kepada Apolos itu adalah apa yang dimandatkan Yesus sebelum dia naik ke surga kepada para murid, yaitu di dalam bacaan Injil. Dia mengatakan, Allah mengasihi kamu dan saya, pendengar Riak Sabda yang sejati, karena aku dan kamu mengasihi Yesus Kristus. Nah, apa maksudnya? Begini maksudnya. Allah mengasihi kita karena kita mengasihi Yesus dan percaya kepada Yesus. Yesus itu menunjukkan dirinya bahwa dialah yang berasal dari Allah.
Dan ketika naik ke surga, dia membuktikan sekali lagi bahwa dia pulang kepada Allah yang mengutusnya. Masih kurang percaya lagi. Oh, kalau saya tanya seperti ini pasti kalian akan menjawab, percayalah brother, masa enggak? Percaya kamu itu bukan hanya di sini, sini. Percaya Yesus adalah gambarannya seperti ini. Lihat, di sini ada gambar singa dan seorang anak. Pernah menonton film Narnia? Kalau belum, silakan tonton mumpung masih di rumah aja. Kalau tidak ada kerjaan, nonton film Narnia. Itu film yang sangat bagus yang menceritakan tentang harmoni antara alam dan manusia. Nah, dalam film Narnia ini ada seorang anak kecil. Dia itu queen, ratu. Namanya Lucy Perfesi atau siapa gitu. Pokoknya Lucy nama anak itu. Lalu singa ini adalah raja hutan, King Aslan. Suatu ketika Narnia menjadi damai, kerajaannya berkuasa, King Aslan meninggalkan Narnia, pergi ke hutan. Lalu Lucy dan teman-temannya kembali ke dunia nyata. Artinya mereka ini entah bagaimana bisa masuk ke dunia Narnia tadi. Singkat cerita, pas masuk lagi ke dunia Narnia, orang-orang itu kacau. Terjadi peperangan, perebutan kekuasaan antara keturunan Narnia ini tadi. Karena di Narnia itu hewan-hewan bisa ngomong, pokoknya semuanya itu harmoni. Sedangkan yang manusia ini ingin mengejar kekuasaan. Jumlah Narnia ini lebih sedikit dari raja-raja tadi yang manusia. Akhirnya pas mau perang, kerajaan Narnia ini kehabisan tenaga, kehabisan kekuatan. Mereka membutuhkan sesuatu yang lebih. Mereka sudah tidak punya pengharapan lagi. Karena mereka pikir King Aslan sudah lama tidak kelihatan, berarti dia sudah mati. Tetapi Lucy itu percaya kalau Aslan masih hidup. Dengan kepercayaannya yang sedikit sekali, dia pergi ke hutan mencari King Aslan. Apa yang terjadi? Pas peperangan terjadi antara Narnia dan raja tadi itu, kerajaan, dia pergi ke hutan dengan harapan yang sedikit, kepercayaan yang sedikit. Dia melihat singa. Bisa kamu bayangkan percaya jenis ini? Percaya jenis ini adalah percaya yang hanya akan dikerjakan oleh orang yang sangat membutuhkan. Artinya, kalau kamu tidak membutuhkan King Aslan, kepercayaan kamu tuh akan berhenti di tempat, stagnan. Kepercayaan kamu tuh hanya akan di mulut. Sama seperti kamu percaya kepada Tuhan. Kalau kamu sangat membutuhkan Tuhan, percayamu itu bukan tipe menunggu, tetapi tipe bergerak, maju. Ada satu gambaran lagi. Begini. Mengenai percaya. Di sini ada gambar seorang petani karet. Petani karet ini tinggal di pedalaman misalnya ya. Kita bayangkan saja di pedalaman Kalimantan yang tidak ada sinyal sama sekali. Dan orang ini sangat bahagia dengan hidupnya menoreh. Meskipun harga karet sekarang murah. Nah, suatu kali datang orang yang kaya raya gitu, karena kasihan dengan bapak ini kan, lalu memberikan iPhone 11 kepada bapak. Lalu iPhone 11 itu, meskipun dia tidak tahu iPhone 11 itu tipe yang paling bagus, dia terima. Tetapi apa? iPhone 11 itu menjadi semacam pemutar musik saja di rumahnya. Misalnya kalau ada gawai di kampung, dia pengen dengar lagu dangdut, dia ambil iPhone 11, dia colok. Hanya itu fungsinya. Bayangkan. Apa maksudnya? Sesuatu diberikan kepada kamu
sesuatu akan diberikan kepada kamu yang paling indah. Tetapi selanjutnya, sesuatu itu dipakai untuk apa? Itu kamu yang menentukannya. Allah mengasihi kamu melalui Yesus Kristus nih. Semua orang tahu kalau Yesus Kristus itu juru selamat, tahu kok. Bahkan yang bukan Katolik tuh tahu. Tetapi tidak semua orang melakukan kehendak Yesus. Paham? Sama seperti HP tadi itu, iPhone 11 tadi itu. Tidak semua bapak itu tadi tidak memanfaatkannya dengan itu karena bagi dia gunanya hanya itu. Nah, sekarang bagi kamu, Yesus itu apa? Percayamu kepada Yesus itu gimana? Apakah Yesus itu hanya kamu pakai ya ketika ada masalah ke Yesus loh? Atau ada bencana mau ngeluh ke Yesus dulu? Itu hanya itu. Pikirkan, Allah memberi kamu iPhone 11, yaitu Yesus Kristus. Mau kamu pakai untuk apa iPhone itu? Untuk meminta, untuk chatting kepada Allah? Atau hanya untuk hiburan semata, pemanis duka lara? Tuhan Yesus memberkati. Amin. Jika kamu suka video ini, like dan share kepada teman-teman seiman. Jika kamu ingin mendapatkan update-update terus, tekan subscribe dan hidupkan tombol lonceng. Terima kasih, Tuhan memberkati kita selalu.